Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Parera, biasa dipanggil Dean. Saya seorang mahasiswa Telkom University, jurusan Desain Produk, kelas DP 4402 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yoga Pujiharjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk membedah tugas ujian akhir semester saya satu persatu. Kali ini saya diminta untuk membuat desain suatu produk peralatan rumah tangga atau home appliance. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih membuat cerek atau ketel air minum. Sebelum kita mendesain suatu produk, alangkah baiknya kita harus membuat sebuah mind map. Mind map adalah metode belajar yang dirancang untuk memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar, maupun kata yang saling berkaitan dengan konsep utamanya. Nah, ide utamanya adalah cerek atau ketel air minum. Kita bisa mengetahui aspek psikografisnya, mulai dari minat, yaitu adalah untuk dekorasi, dan bentuknya terinspirasi dari paruh burung tukan. Nah, yang kedua ada goals, yaitu pencapaian. Pencapaian utamanya adalah untuk penyimpanan air minum. Yang ketiga ada material. Material yang digunakan pada konsep produk kali ini yaitu pada bagian body ketel, yaitu terbuat dari kaca. Bagian gagang dilapisi oleh karet dan bagian atas terbuat dari plastik. Yang keempat ada aspek geografis. Aspek geografis menargetkan masyarakatnya yang tinggal di desa dan kota, restoran dan kafe. Yang kelima ada fungsi. Fungsi utamanya yaitu tempat minuman. Dan yang terakhir ada aspek demografis. Ini ditujukan untuk usia 10 tahun ke atas, unisex, dan ibu rumah tangga. Moodboard. Moodboard adalah kumpulan atau komposisi gambar, visual, dan objek lain yang biasanya dibuat untuk tujuan desain. Moodboard memang sangat penting karena dapat membantu untuk mengetahui cara membuat tema atau suatu konsep desain yang akan dibuat. Konsep awalnya adalah mengkombinasikan bentuk cerek yang biasa aja dengan bentuk burung tukan yang memiliki paruh yang sangat besar. Image user adalah sekumpulan user atau pengguna yang bertujuan untuk mempersepsikan konsumen yang akan menjadi tujuan pembuatan sebuah produk. Sketsa alternatif adalah kumpulan sketsa yang dimaksudkan untuk mencari alternatif bentuk yang sesuai dengan yang diinginkan. Inilah beberapa sketsa alternatif cerek atau ketel air minum yang terinspirasi dari paruh burung tukan. Sketsa pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Setelah kita memilih satu dari 6 sketsa yang ada, yang paling sesuai untuk dijadikan konsep untuk produk yang akan kita buat, kemudian kita masuk ke proses render. Proses rendering sendiri atau pewarnaan itu adalah memberi warna pada konsep desain atau sketsa alternatif yang telah kita buat sebelumnya. Pada proses pewarnaan ini, saya mengambil inspirasi dari warna paruh burung tukan, yaitu berwarna kuning. Nah, setelah kita memberi warna pada tahap rendering, kita akan masuk ke tahap technical drawing atau gambar teknik. Gambar teknik berperan bagi seorang desainer. Gambar teknik adalah media penyampai rancangan atau gagasan secara visual dalam bentuk gambar yang terdiri dari garis-garis, simbol, serta tulisan yang telah disepakati secara resmi dan mempunyai standar tertentu agar bisa dipahami oleh penggambar. Dalam bidang teknik, perencanaan membutuhkan media berupa gambar teknik untuk memudahkan proses manufaktur atau pengerjaan tertentu dengan mengetahui maksud dan arti tujuan rancangan yang kita buat. Gambar teknik sangat diperlukan untuk seorang desainer karena dari sebuah gambar dari seorang desainer bisa merancang sebuah benda yang akan dibuat, menganalisa, menghitung, dan membaca gambar.
Oleh karena itu, fungsi gambar teknik sangatlah penting untuk kita ketahui. Fungsi gambar teknik yaitu sebagai konsep suatu gagasan sebagai penyampai informasi yang ditujukan untuk para pembaca agar memahami konsep produk yang akan kita rancang. Kemudian kita akan masuk ke isometric design atau gambar isometri. Proyeksi isometri adalah salah satu teknik menggambar teknik, bertujuan untuk menyampaikan semua informasi dalam suatu gambar teknik secara detail. Proyeksi isometri merupakan bagian dari proyeksi aksometri. Proyeksi isometri adalah suatu proyeksi yang mempunyai perbandingan panjang ketiga sumbunya, X, Y, dan Z. Jarak sumbu membentuk sudut 120 derajat dan besar sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y terhadap garis mendatar adalah 30 derajat. Nah, kita akan masuk ke proses modeling. Proses modeling juga bisa disebut prototype, yaitu digunakan sebagai contoh mula-mula atau perwarupa dari suatu rancangan produk. Bahan-bahan untuk proses modeling yaitu ada duplek, gunting, dempul, cat poster, dan amplas. Nah, untuk tahap pembuatannya yang pertama yaitu kita siapkan duplek dan ukur sesuai gambar teknik yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita potong sesuai ukuran dan bentuk. Kemudian kedua duplek tersebut yang telah kita potong kita satukan membentuk sebuah body. Setelah membentuk sebuah body, kita potong duplek untuk membuat gagang cereknya. Kemudian kita satukan bagian gagang dan bodinya. Kemudian kita potong duplek untuk bagian samping cerek dan lalu kita siapkan dempul untuk melapisi semua kerangka yang telah kita buat sebelumnya. Kita aplikasikan dempul ke semua kerangka dan tunggu hingga kering. Biasanya membutuhkan 2 atau 3 jam. Setelah kering, kita mengamplas dempul sehingga halus dan memberi bentuk kesan yang sangat mulus. Lalu kemudian kita cat bagian samping, bagian gagang, dan bagian atas cereknya. Setelah semua bagian selesai dicat, kita harus menunggu sampai kering. Nah, jika sudah kering, kita harus menyatukan semua part yang ada dari bagian body, samping, gagang, dan tutupnya. Dan hasilnya tampak depan seperti ini, dan bagian tampak samping, bagian samping kanan, dan bagian belakang. Nah, itulah tadi beberapa step atau beberapa proses tugas ujian akhir semester saya, yaitu berupa cerek atau ketel air minum. Terima kasih telah mengikuti prosesnya dari awal. Saya Dian Parera. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.